Lagi-lagi Abah menunduk sambil berkata, apa yang sudah diterima dari Abah tidak usah dikembalikan. Terus saja kapan orang perlu talqin zikir, sampaikan talqin zikir. Kemudian saya satu saat berjumpa dengan Kiai Nur Anom, adik sepupunya Abah Anom, di rumah Pak Cep. Saya bilang, Kiai Nur Anom, saya ini di baiat zikir, diberikan baiat zikir, dijadikan khalifah. Bagaimana Abah Anom dengan tangan tuanya yang sudah bergetar mengambil sorban yang beliau pakai. Diangkatnya sorban itu dipasangkan di leher saya. Abah Anom masih hidup, beliau wali mursyid. Kenapa kok wakil takin sudah ada yang membangun piramida kekuasaan sendiri? Memang selalu menarik mendengar kisah perjalanan hidup seorang tokoh ya, termasuk Pak Kiai Wafidin Sakam. Kalau 2 episode yang lalu, itu pertama kita bagaimana beliau dari masa kecil sampai dengan menjadi mubalik. Nah, episode selanjutnya itu bagaimana mulai dari berkenalan dengan pesantren Surelaya sampai akhirnya diangkat menjadi khalifah dari Maulana Syekh Hisam Kabani. Padahal waktu itu Pak Kiai juga belum tahu apa itu khalifah di Naksabandi begitu Kiai, karena baru belajar di Surelaya juga belum lama seperti itu Kiai ya. Iya. Jadi setelah kejadian di Bandara Soekarno-Hatta itu Syekh Hisam memberikan baiat zikir kepada saya dan langsung mengumumkan di hadapan orang banyak bahwa saya adalah khalifah beliau. Iya. Saya bingung apa itu khalifah dalam tarekat, nggak ngerti ya. Lalu Syekh Hisam bilang tahun depan akan menyelenggarakan konferensi internasional tentang tasawuf, dan dia meminta saya hadir. Saya pun minta didoakan oleh beliau, dan walhasil Allah jadikan saya berangkat tahun 1998 ya. Sebelum ini kerusuhan atau kerisman atau? Sudah, karena jatuhnya Pak Harto itu kan bulan Mei. Pak. Kami berangkat kalau nggak salah Juli atau Agustus. Oh, dolar lagi ini nih tinggi-tingginya. Ya, dolar lagi tinggi-tingginya tapi malah bisa ke Amerika. Itu. Nah, setelah acara konferensi berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh tarekat dari berbagai belahan dunia, maka kami melanjutkan ke negara bagian Michigan. Yeah. Ada sebuah kabupaten di sana, Fenton Hill, itu markasnya tarekat Naksabandiyah Haqqaniyah yang dipimpin oleh Syekh Hisam. Menarik, luas arealnya itu kira-kira sekitar 180 hektar. Masya Allah. Ada peternakan kambing, domba, ada peternakan kuda, ada peternakan angsa, ada danau, ada hutan, segala macam ya. Nah, ketika di sana saya bersama yang lain-lain tentunya, bersama Syekh Nazim juga. Oh, ada Syekh Nazim pas di Amerika juga ya? Ya, di Washington DC, terus sama-sama ke Michigan itu. Nah, ditawarkan untuk ikut khalwat. Syekh Nazim katakan ya khalwat itu yang baik bulan Rajab katanya, Rajab Sya'ban 40 hari. Tapi kalau untuk latihan saja bolehlah 1 pekan. Nah, lalu saya dibawa ke sebuah disebut gubuk, terlalu bagus juga. Ya, bangunan terdiri dari kayu-kayu 2 lantai, tapi di dalam hutan gitu. Di dalam kebun-kebun, jarak dengan rumah induk Syekh Hisam dengan pusat kegiatan atau masjidnya itu juga kira-kira 200 meter. Jumat sore sebelum asar disuruh mandi, lalu diberikan patokan beginilah cara khalwatnya, bacaan-bacaannya. Lalu ada seorang mahasiswa asal Arab Saudi, dia dokter medis dan sedang ambil pasca sarjana dalam bidang psikiatri. Yeah. Nah, selama Wafidin khalwat, kamu melayani. Setiap pagi tugas kamu membawakan bubur
itu dan sore, itu pagi dan sore. Ya, jadi makanan sedikit sekali, hanya mangkok kecil berupa bubur bubur kacang. Kalau minuman dikasih 1 termos besar lah, boleh itu. Nanti apa yang Wafidin dapatkan kamu dapat juga kok berkahnya katanya. Nah, sehabis asar saya mulai masuklah ke dalam tempat khalwat itu di lantai atas. Jumat tuh ya tadi Pak? Jumat sore ba'da asar itu. Diisi dengan berbagai macam kegiatan. Sehari itu baca Quran 5 juz gitu. Kemudian setiap habis sholat 2 juz, kemudian zikir ini zikir itu, sholat sunnah. Walhasil kita hanya akan sempat tidur antara jam 12 sampai jam 2 malam. Gitu. Oke, saya jalani semua itu. Jam 12 malam saya tidur, nanti jam 2 pasang alarm terbangun. Kita keluar dari gubuk itu, jalan ke tempat bangunan pusat kegiatan yang di sana ada kamar mandi. Selesai mandi kita sholat tahajud, sholat tasbih, sholat macam-macam. Lalu zikir, baca Quran, baca salawat ya. Sampai subuh, habis subuh lanjut lagi sampai duha, terus sampai nanti jam 12 malam baru bisa tidur. Jam 2 bangun lagi, diisi lagi dengan berbagai ibadah itu. Banyak pengalaman yang menarik. Di antara yang menarik itu di malam keempat, sejak sore hujan lebat. Saya terbangun pukul 2 itu masih hujan. Ya alarm bunyi masih hujan lebat. Agak ragu keluar. Saya tidak takut ada imajinasi setan apa segala macam. Yang saya khawatirkan karena hujan lebat, lalu ada binatang dari hutan beruang begitu mencari tempat berteduh. Saya buka gubuknya itu dia masuk. Saya buka pintu pelan-pelan, oh aman. Tidak ada payung, saya lari kira-kira 200 meter karena hujan. Untuk mandi. Sudah buka semua pakaian. Waktu itu kan sudah menjelang musim dingin. Ya. Gitu. Begitu nyalakan keran aliran air panas mati. Waduh. Ini udah masuk awal musim dingin. Baju pakaian udah terlanjur dilepas. Jam 2 pagi. Ya sudahlah mandi pakai air dingin sambil lompat-lompat. Pala tuh lumayan tuh. Iya duduk sambil lompat-lompat. Terus andukan lari lagi. Itu. Lalu kita sholat. Nah, dalam sholat itu terlihat cahaya. Kadang cahaya itu seperti garis-garis tipis warna-warni, merah, kuning, hijau, biru ya. Nah, saya melek kelihatan, saya pejamkan mata kelihatan. Nah, kadang-kadang cahaya itu seperti satu agak besar berbias gitu. Gitu. Aroma harum muncul. Tapi saya pikir ini kan semua bukan tujuan kita dalam ibadah. Bisa jadi ini adalah distracting factor aja. Faktor-faktor mengganggu. Forget it, abaikan. Pokoknya zikir terus. Itu. Ibadah terus, sholat terus. Selesai sholat, lanjutkan. Nah sepekan setelah hari Jumat berikutnya ya sholat Jumat boleh datang ke masjid itu dengan pakai kuncung yang serba tertutup. Lalu menjelang maghrib, Syekh Hisam datang. Assalamualaikum, Wafidin. Kamu sudah selesai. Boleh. Maka datang ke rumah Syekh Hisam bersama Syekh Nazim disambut seperti lebaran. Disediakan makanan. Kemarin sepekan bubur. Ya, malam takbiran. Berat badan turun memang. Nah itu cerita. Nah jadi kalau setelah selesai, kalau sore saya menyaksikan langit, burung-burung bangau dari arah Kanada itu dari utara terbang ke arah selatan mencari daerah hangat. Terbang ribuan tapi bergerombol dalam formasi huruf V. Nah itu indah lah. Nah akhirnya akhir Oktober kalau tidak salah atau awal November saya pulang. Itu. Dan setelah itu saya mendapat undangan dakwah ke Jepang, terus ke Australia, sebelumnya juga ke Jerman, ke Perancis. Nah, hal yang paling penting bahwa saya semakin
merasakan nikmat dan pentingnya bertasawuf, bertarekat itu. Di mana kita tidak terpaku pada keyakinan-keyakinan teologis, pada sistem akidah saja. Kita tidak lagi terpaku pada ibadah-ibadah fisik, ritual dengan kaidah-kaidah syariah. Bukan hanya itu, tapi kita mengalami ada proses batin, proses spiritual. Kita mengalami connectivity, ketersambungan dengan ilahi Rabbi, the absolute being, dengan dia yang maha ada dan maha mengadakan, dengan dia yang maha hidup sekaligus maha menghidupkan, dengan dia yang maha cerdas sekaligus maha mencerdaskan, dia yang maha berkehendak sekaligus maha menghendakkan, dia yang maha kuasa dan maha mengkuasakan. Nah, pengalaman itu membuat kita memahami ada banyak hal yang sebelumnya tidak terfikirkan. Ada banyak hal yang sebelumnya tidak bisa kita jamah dengan pendekatan intelektual. Apakah itu yang disebut ilmu laduni sesuai janji Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ilmui dia dengan ilmu yang langsung dariku. Kita mendapatkan pemahaman-pemahaman. Ditambah setelah itu berkesempatan keliling pergi ke berbagai negara. Jadi kesimpulannya, dunia Islam ini tidak akan pernah mengalami kebangkitan kalau tiang arkanuddin, tiang agama itu tidak ditegakkan. Tiang agama yang mana? Yang menurut hadis itu ada Islam, iman, ihsan. Dari Islam itu nanti ke bawahnya menjadi rukun Islam dan berlanjut menjadi syariah dan ilmu fikih. Dari iman ada rukun iman dan berlanjut dengan ilmu usuluddin. Ya. Kemudian dari ihsan itu dengan praktek-praktek sufiah dan tarekat. Maka setelah itu saya kembali ke Washington DC. Itu setelah nyampe Jakarta balik lagi ke Washington gitu maksudnya? Maaf, mundur. Jadi setelah keluar dari Michigan. Oh, oke. Ini mundur lagi. Sorry, ada yang terlupa. Setelah dari keluar di Michigan itu, selesai sana, saya kembali lagi ke Washington DC. Ya. Itu. Rupanya di awal Orde Baru dulu ada banyak mahasiswa kita mendapat kesempatan beasiswa di Amerika. Ya, angkatan-angkatannya Cak Nurholis Majid gitu ya, selevel itu aktivis 66 gitu ya, awal-awal Orde Baru. Dan mereka banyak yang sudah selesai, ada yang sudah master, sudah doktor, tidak pulang, bahkan ada yang menjadi warga negara di sana. Nah, sebagai warga negara Indonesia, mereka bikin kelompok-kelompok pengajian. Nah, itu. Nah, jadi saya tiap sore itu dijemput, ada yang menjemput, dibawa ke kelompok pengajian mana, nanti malam pulang. Ya, kadang-kadang lokasinya beda negara bagian. Gitu. Nah, salah satu yang rajin menjemput saya, dulu dia mahasiswa dari UGM sedang ambil S2 di sana. Ambil S2, waktu itu istri dan anaknya belum dibawa ke sana karena dia baru datang gitu. Jadi relatif masih junior. Jadi oleh para seniornya ditugaskan antara lain ngantar jemput Ustadz gitu. Ya, kita ngobrol. Nah, beliau yang sekarang jadi gubernur DKI. Pak Anies ya, Anies Baswedan. Itu. Nah, satu saat di sebuah kelompok pengajian, mereka berkata, Pak Wafidin, siapa tokoh-tokoh intelektual muslim di Indonesia? Ya, kita sebutlah nama-nama seperti Nurholis Majid, Din Samsudin, Syafiq Mughni dan lain-lain ya. Nah, terus maka katakan tokoh-tokoh itu belajarnya di Amerika sini. Dan kami kenal guru-guru mereka. Nah, guru-guru mereka itu pun sudah pernah kami undang ke kelompok-kelompok pengajian kami ini. Nah, saya ngerti ada sebuah pesan. Kalau mereka di Indonesia adalah tokoh, lah gurunya si tokoh aja sudah pernah ngajar di sini gitu. Artinya kelompok kami ini kelompok yang secara akademis udah bagus lah, guru dari para tokoh kok yang ngajar. Bukan mereka maksud sombong gitu. Nah, tapi menekankan bahwa kalau soal keilmuan, wah teori-teori yang paling ilmiah tentang Islam itu udah banyak dibahas. Yang jadi masalah kami ini masih sering sulit melakukan sholat khusyuk.
Masih sulit sholat khusyuk. Sebagai orang tarekat yang sudah mengalami, saya langsung iyalah, nah, kalian itu hanya ilmu yang kalian peroleh gitu. Ilmu teoritis, tetapi kan tidak menjadi ilmu yang pengalaman, pengalaman bertuhan, pengalaman beribadah nggak terlaksana karena kalian nggak punya pembimbing. Arkanuddin tadi yang kurang tuh yang ihsan ya. Betul. Guru ruhaninya tidak ada, jadi perjalanan spiritual tidak ada, yang terjadi hanya perjalanan intelektual. Cuma kalau saya ngomong begitu kan nanti kesannya sombong. Betul. Atau kalau dia tanya, lalu siapa guru yang harus kami cari? Susah juga saya jawab di Amerika mana gitu ya. Gitu. Akhirnya malam itu saya pulang, bangun malam Qiyamul Lail itu ada merasa sedih. Ya Allah, ini orang jauh-jauh meninggalkan negerinya, kampung halaman, sanak familinya. Di tempat jauh ini mereka dapat ilmu, dapat kehidupan yang lebih baik. Tetapi sholat khusyuk saja susah hanya karena tidak memiliki guru spiritual, wali mursyid yang bisa menyambungkannya ke Allah. Tolong ya Allah, berikanlah kepada mereka jalannya. Nah, itu. Jadi ini persis seperti yang saya alami, yang saya cerita dulu itu berjumpa dengan guru. Kalau seperti naik gunung sudah mencapai gunung, bagaimana ke langit? Gitu terbang, terbang, tapi harus cari guru. Nah, gurunya gimana? Gitu. Doa saya itu sampai menangis, merasakan kok orang dunia begitu dia kuasai, tetapi perjalanan spiritualnya nggak tembus gitu. Setelah 3 malam, hari berikutnya saya menelpon istri saya di Jakarta dan dapat kabar. Ada telepon dicari-cari oleh Pak Jejen. Pak Jejen itu Zainal Abidin Bazul Ahsab, wakil talqin, salah satu ulama senior, murid Abah Hanom ya, ketua MUI Kabupaten Sukabumi. Oh dicari, oke kalau gitu saya teleponlah dari Washington DC ke Sukabumi. Ada apa? Jangan, katanya cari-cari saya. Iya kemarin saya dari Suryalaya jumpa Abah Hanom katanya. Nah, ada salam dari Abah Hanom untuk Pak Wafi. Nah, seneng dong. Nah, kita yang memang waktu saya pamit kepada Abah Hanom untuk waktu saat akan ke Amerika itu, saya berlutut mau cium tangan, ada rasa gundah, rasa sedih luar biasa. Dalam batin saya udah menjerit, Abah rasanya saya belum lama jadi murid Abah. Sekarang sudah harus berangkat ke negeri lain yang saya nggak tahu apakah saya akan sempat pulang atau tidak. Nah, bagaimana saya masih perlu bimbingan Abah, kira-kira begitu. Tapi belum keluar dari mulut itu baru jeritan batin. Begitu saya cium tangan Abah Hanom langsung berkata, berangkat saja. Gitu. Orang-orang macam kita, maksudnya dalam amaliyah tarekat ini, orang-orang macam kita itu tidak ada perbedaan jarak. Iyalah kalau sudah ruhani ya. Nah, artinya beliau sebagai guru ruhani dimanapun kita, beliau bisa memberikan. Dan menghibur juga tuh Kiai, gundah gulananya. Iya, yang menarik kan saya belum suarakan, beliau sudah merespon. Nah jadi begitu 3 malam nangis, berkata Abah ini susah sekali orang kalau nggak punya guru mursyid. Langsung dapat kabar dari Pak Jejen. Nah, ditanyain oleh Abah Hanom kirim salam untuk Pak Wafi yang sedang di Amerika. Seneng. Lalu kata Pak Jejen, kata Abah kalau di Amerika ada orang yang memerlukan talqin zikir, berikan saja. Maksudnya gimana? Ya Pak Wafi diamanahkan menjadi wakil talqin, boleh memberikan talqin zikir. Begitu. Bagaimana caranya? Dibimbing oleh Pak Jejen. Via telepon masih itu ya? Telepon, begini caranya, doanya ini. Oke. Nah lalu pulang. Begitu pulang dari Amerika, saya jumpai Pak Jejen dan saya pikir ini kan karena kondisi darurat, karena jeritan tangis di saat Qiyamul Lail kepada guru, ada orang yang susah mencapai jalan spiritualitas tanpa bimbingan, maka guru memberikan mandat, amanah untuk memberikan talqin zikir. Tapi menurut saya ini amanah yang darurat, emergensi untuk sementara. Maka saya jumpai Pak Jejen ini karena sementara amanah ini saya kembalikan aja.
Maka saya bersama Pak Jejen menghadap Abah. Berarti Pak Kiai ke Sukabumi dulu ya? Iya. Saya lupa waktu itu apa ke Sukabumi dulu atau ketemu di Suryalaya. Oh, okay, Terus terang lupa. Lalu di hadapan Abah saya bilang, Abah, saya sekarang sudah kembali dari Amerika dan sudah akan menetap di Indonesia sini. Amanah Abah sudah saya jalankan. Nah, karena saya sudah akan tinggal di sini, maka amanah itu saya kembalikan ke Abah. Itu. Saya kan nggak kepengen dan tidak menyangka akan jadi wakil talkin. Ya. Saya kembalikan ke Abah. Lagi-lagi Abah menunduk sambil berkata, apa yang sudah diterima dari Abah tidak usah dikembalikan. Terus saja kapan orang perlu talkin zikir, sampaikan talkin zikir. Itu. Nah, itulah kemudian saya dikenal sebagai salah satu wakil talkin. Itu kejadian berarti masih ingat nggak tuh pakai bulan tanggal? Tahun 98 November, tanggalnya saya lupa. Itu. Tetapi saya tetap memahami dalam dunia tarekat itu sebenarnya dua subjek ya yang paling penting. Satu wali mursyid, yang kedua murid. Hanya itu. Antara murid dengan wali mursyid itu nggak ada jenjang-jenjang lain. Termasuk wakil talkin. Wakil talkin itu kan bukan suatu pangkat yang membuat seseorang itu menjadi lebih tinggi dari murid-murid yang lain. Wakil talkin itu murid biasa. Dan itu juga ditegaskan dalam salah satu maklumat dari Abah Anom itu. Bisa saja ada seseorang yang selama ini sudah tekun ibadah, banyak berbuat kebajikan, ngurusin anak yatim, dan dia hidupnya juga tertib mengikuti akhlak agama. Tingkatan spiritualnya itu bisa jadi sudah cukup tinggi, tapi dia belum tarekat. Kemudian mendapatkan talqin zikir. Begitu mendapatkan talqin zikir, itu antara kolbunya dengan kolbu mursyid tersambung. Langsung mengucur kucuran barokah. Selesai dia mendapatkan talqin zikir, sangat bisa jadi tingkatan spiritualnya itu langsung melesat lebih tinggi dari si wakil talqin. Meskipun dia baru. Gitu. Lah kasus waktu tsunami Aceh itu kan ya, Tengku Sulfan sama Tengku Hasan itu kan baru sekali bertemu, talqin zikir langsung diamanahkan jadi wakil talqin. Jadi wakil talqin itu bukan suatu pangkat. Gitu, ya. Maka ketika ada seseorang mengadukan Abah kok wakil talqin begini, Abah Anom bilang ya Abah kan cuma pinjam mulutnya untuk talqin. Nah, jadi dalam tarekat itu wali mursyid, murid, titik. Tidak ada perantara. Tidak ada perantara. Apakah wakil talqin, apakah itu mubalik senior segala macam, apakah itu anak atau para zuriyah. Maka saya bilang nggak usahlah bikin feodalisme baru itu. Karena seringkali memang yang terjadi, yang jadi masalah itu bukan si pemimpinnya, tetapi orang-orang di sekitar pemimpinnya itu yang membuat situasi yang feodalistik. Mau ketemu pemimpin harus melalui mereka, dibuatlah prosedur begini begitu, persyaratan, kadang-kadang berlebihan dan menikmati. Ya mereka menikmati. Begitu. Jadi feodalisme baru, apakah sebagai pengurus yayasan, korwil, apakah sebagai pengurus LDTKN, apakah sebagai anak cucu keturunan zuriyah, apakah sebagai wakil talqin dan mubalik. Jangan memposisikan diri sebagai orang nomor 2 dari wali mursyid. Urusannya mursyid dengan murid selesai gitu. Jangan bikin jenjang-jenjang baru gitu. Kalau gitu bagaimana sikap Ikhwan terhadap wakil talqin ini? Karena kan memang melalui wakil talqin juga ini kan para murid-murid yang dulunya belum bertarekat bisa bermursyid dengan pengarsa Abah. Bagaimana sikap jadi seharusnya seorang Ikhwan kepada wakil talqin? Dengan ceramah para mubalik mereka faham dan tertarik tarekat. Dengan bisa jadi ketemu keluarga anak cucu Abah, maka mereka bisa berjumpa dengan Abah Anom secara lahiriah. Melalui para wakil talqin dia mendapatkan talqin zikir. Tapi kan talqin itu dari mursyid langsung kepada dia. Abah Anom langsung pada dia. Itu. Jadi para ikhwan yang lain itu
ya sikap kepada wakil talqin ya sama saja seperti kepada murid yang lain. Nah, oh kalau gitu kita bisa nanti ada yang sembarangan dong, kurang ajar sama wakil talqin. Kalau soal sikap kurang ajar, sembarangan, tidak beradab, itu sih nggak usah bertarekat. Itu sudah menjadi patokan umum dalam akhlak Islam. Siapapun kita nggak boleh perlakukan secara kurang ajar. Itu. Maka dalam tanbih kan dikatakan kepada orang-orang yang lebih tinggi baik ilmunya maupun jabatan lahiriahnya kita hormati, yang sederajat bagaimana. Jadi wakil talqin ya kita hormati sebagai murid. Kalau usianya lebih tua kita hormati karena tuanya, karena dia tekun ibadah kita hormati sebagai seorang tekun ibadah. Kalau dia kita hormati, tapi tidak memposisikan wakil talqin itu antara mursyid dengan dirinya. Jadi wakil talqin itu bukan wakil mursyid wakil mursyid. Anak cucu abah sebagai keluarga, keturunan dari guru-guru mursyid kita wajib kita hormati. Tetapi dalam urusan dengan mursyid itu tidak menjadi perantara. Itu tidak menjadi perantara. Kita hormati karena usianya, kita hormati karena mereka sebagai keluarga mursyid sudah banyak berjuang dan berkorban. Betul. Ya, ayahnya menerima tamu sekian banyak, tentu anak-anaknya tidak mendapatkan waktu yang cukup, harus terlibat juga capek ngurusin persediaan macam-macam untuk tamu. Ya, itu kita hormati sebagai anak cucu. Tetapi dalam urusan spiritualitas, zuriyah itu tidak menjadi perantara, tidak mengambil posisi antara. Itu ya. Begitu juga para ulama lain. Begitu juga para pengurus yayasan, pengurus LDTKN. Karena menjadi pengurus organisasi sosial, apakah yayasan Korwil atau LDTKN atau yang lain-lain, mereka kan sibuk harus mengorbankan waktunya, pikirannya, ya menghadiri rapat. Ya kita hormati, tetapi tidak menjadi perantara. Itu. Para mubalik juga begitu. Ya, mereka dengan keluasan ilmunya, dengan pengorbanan jiwa, raga dan waktunya menyampaikan dakwah, kita hormati, tapi tidak menjadi perantara. Hubungan itu murid, mursyid, murid, mursyid. Jadi ketika bicara kerohanian, hubungan itu hanya mursyid dengan murid. Lain soal mungkin nanti kalau bicara tentang keorganisasian, gimana ini strategi dakwah ini. Itu lebih pada hubungan sosialnya, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial, dimensi hablum minan nas, itu ya kita perlakukan seseorang dengan akhlak Islam. Apalagi dengan akhlak tanbih. Gitu. Iya betul. Ya, begitu. Nah jadi Abah kan merespon bahwa apa yang sudah Abah berikan tidak usah dikembalikan. Jadi saat itulah Pak Kiai sudah menjadi wakil talqin. Dan saat itu juga ya ketika ditelepon oleh Wak Jajan saya jadi wakil pas sudah wakil talqin, tapi dengan begitu ya menjadi permanen. Iya jadi permanen. Itu. Meskipun sampai sekarang saya nggak pernah punya SK pengangkatan. Iya, soalnya saya kan kalau wakil talqin itu ada surat ya terima ya kalau itu mulai kapan tuh ada yang tahu nggak? Ya nggak tahu saya. Ya terserah kalau mau dibilang nggak ada surat, terserah. Tapi kan saja. ada di webnya. Gitu. Nah, dari setelah apa begitu perasaan tuh Kiai itu ketika Pak Ngasabah sampaikan ya udah lanjut kalau udah menyikir, apa waktu itu mungkin masih ingat nggak apa yang dirasa tuh Pak Kiai? Ya saya di satu sisi ada senang karena dipercaya oleh guru itu. Yang kedua saya menjadi lebih yakin dengan langkah-langkah dakwah yang saya lakukan, semacam confident lah. Gitu. Afirmasi jadi afirmasi. Maka sepulang dari Amerika itu, saya waktu itu masih banyak mengisi TV, dakwah di televisi, di radio, dan langsung saya bicara tentang pentingnya tasawuf, pentingnya tarekat. Apalagi sepulang itu saya bertemu dengan para pemimpin-pemimpin tarekat dari berbagai dunia yang saat konferensi di Washington DC itu. Dan saya sempat mengelilingi negara-negara Asia dan Eropa. Saya lihat dunia, saya berhaji, saya umroh, saya ke Mesir, saya ke Jordania, ke Israel waktu itu. Saya paham, tanpa tasawuf, tanpa tarekat tidak akan mungkin muncul kembali kejayaan Islam. Jadi tahun-tahun itu kan semangat dakwah dengan corak puritanisme itu masih sangat kuat sekali ya, tahun-tahun itu ya.
kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti tarekat, anti maulid, anti salawat tuh lagi sedang berkibar itu. Betul. 98. Baru pada balik ke Indonesia juga tuh kayaknya. Itu. Nah, dan saya pernah menjadi bagian dari mereka juga. Dan itu kawan-kawan juga tuh ya. Kawan-kawan. Ada ini nggak? Maksudnya ya namanya dulu kawan seperjuangan di anti gitu kan. Nah setelah akhirnya aktif di televisi mendakwakan tarekat, gimana tuh Kiai dengan kawan-kawan yang lama? Ya banyak yang terkejut. Ya, tidak jarang saya mengalami seperti misalnya di TVRI suatu saat selesai ceramah subuh menjelaskan kita hidup perlu bertasawuf bertarekat, turun masuk ke mobil, ya selama siaran kan handphone kita matikan. Begitu masuk ke mobil, hidupkan mesin, sebelum jalan kita nyalakan handphone, langsung masuk SMS 5, 7, 10. Menyuarakan kecewa. Kenapa ustadz yang selama ini saya kenal sebagai ustadz yang berakidah lurus sekarang membahas tarekat gitu. Sampai ada yang bilang ustadz sebaiknya ustadz bersyahadat lagi. Nah, itu. Jadi kecaman-kecaman itu ya, tidak sedikit. Bahkan ada yang datang ke rumah. Datang ke rumah pun tidak sendiri, dia bawa juga gurunya, ustadznya lagi. Nah, itu saya jelaskan semua. Dari penjelasan-penjelasan itu, karena saya juga banyak jamaah, aktivis kampus, aktivis rohis segala macam ya, itu ada yang setelah dijelaskan mengerti, paham. Oh jadi begitu tasawuf, begitu tarekat ya, kedudukannya dalam agama, baik kedudukan dogmanya, normanya maupun kedudukannya dalam historis. Tidak bisa diingkari. Iyalah, begitu luasnya negeri-negeri Muslim dari Afrika Utara paling barat, Maroko, sampai terus ke timur, ke Maroke, dari Maroko sampai Merauke, itu seluruh dunia Islam itu kan pernah berada dalam penjajahan bangsa-bangsa barat. Dan dalam masa penjajahan itu selalu muncul perlawanan kepada para penjajah, dan perlawanan terhadap penjajah itu selalu dimotori, dipimpin oleh ulama-ulama yang juga para sufi. Dan juga kalau kita pelajari imam al-mazahib, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua juga orang-orang yang bertasawuf. Ulama-ulama ahli tafsir juga mereka para sufi. Orang-orang yang mendakwahkan Islam dari Hijaz, Makkah, Madinah sampai ke seluruh belahan utara Afrika, sampai ke Eropa Selatan, sampai ke Asia Barat, Asia Tengah, sampai ke Asia Tenggara, semua itu para penyebar Islam dulunya itu para sufi. Nah, artinya ulama yang sufistik juga, karena sebenarnya keulamaan itu tidak bisa lepas dari tiga tadi, Islam, iman, ihsan. Ya, usuluddin, kemudian boleh disebut fikih dan usulul fikih, dan kemudian tasawuf, nggak bisa lepas gitu. Nah maka banyak yang datang ke rumah dan minta penjelasan dan mengerti, kemudian kalau begitu saya ikut ustadz, saya ikut abang, minta ditalkin zikir. Nah, ya kita kan biasa di HMI, di PII, di Rohis itu dengan yang lebih senior nggak manggil ustadz, manggilnya abang begitu kan. Jadi saya ikut abang. Ada yang oh ya baik, penjelasannya udah paham, nah, tapi saya belum bisa ikut abang, masih belum meyakinkan diri rupanya. Oke. Nah, ada yang saya nggak akan ikut, tapi setidak-tidaknya saya mengerti. Begitulah ya, banyak teman-teman itu. Jadi yang kemarin-kemarin itu kelompok-kelompok anti tarekat itu banyak sekarang membuat dalam itu. Bahkan banyak yang mungkin sudah seiring waktu berjalan, seiring usia bertambah, seiring. Iya. Jadi betul, seiring bertambahnya usia, seiring dengan pengalaman-pengalaman hidup, seiring dengan experience, pengalaman beragama, mencari dan mencari, atau juga karena tekanan-tekanan kehidupan yang tidak bisa diatasi dengan cara lain kecuali memohon kepada Allah. Makin banyak faktor usia itu membuat orang makin sofistik. Nah, gitu. Berarti kan Pak Kiai ini mendapatkan dua amanah nih, sebagai khalifah dari Naksabandi Haqqani dan juga menjadi wakil dari pesantren Suralaya. Saya
mulai talqin zikir itu tahun 99 di rumah Kiai. Masih mengalami zikir ganda tuh. Maksudnya di malam apa saya lupa, baca setelah Raibutul Hadat, terus juga zikirnya Naksabandi. Iya. Nah, itu gimana tuh Kiai? Apa memang waktu itu Pak Kiai memang memilih dua, pun akhir sekarang mengerucut ke satu, tuh gimana kisahnya tuh Pak Kiai? Ya terus terang zikir khatam khwajagan dari tarekat Naksabandi Haqqaniyah, apakah karena zikirnya atau karena diajarkan oleh Syekh Hisham, iramanya enak. Enak benar. Itu yang bikin kita anak muda apalagi senang musik Pak Kiai. Iya. Jadi untuk zikir tuh asik gitu. Iya, bermusik. Zikir khatam khwajagan enak. Apalagi ketika Syekh Hisham memimpin dengan suara melengking tinggi ya. dan segala macam. Ada backsoundnya juga nanti tuh dari jamaah gitu kan. Jadi nikmat zikir khatam khwajagan itu. Memang tahun 97 ya, kan 95 saya ditalkin oleh Abah Hanom, 96 saya ikut penataran Mubalik, iya. 97 jumpa Syekh Hisham dan diamanahkan jadi khalifah. Kemudian saya satu saat berjumpa dengan Kiai Nur Anom, adik sepupunya Abah Hanom, di rumah Pak Cep. Saya bilang, Pak Kiai Nur Anom, saya ini di baiat zikir, diberikan baiat zikir, dijadikan khalifah. Bagaimana? Pak Kiai Nur Anom ngeliatin saya sambil senyum-senyum aja, nggak ada jawaban gitu. Belum nggak kasih jawaban, senyum-senyum aja. Ya saya berarti biasa-biasa saja lah. Apalagi zikir khatam khwajagan, ya tadi iramanya enak, variasi bacaannya, salawatnya, ya kita amalkan sama-sama begitu. Nah sampai kemudian ada saatnya Syekh Hisham datang ke Indonesia dan mau menuju ke Suryalaya katanya. Itu mau ke Suryalaya. Sebenarnya waktu itu yang mengurus ke Suryalaya itu bukan saya, tapi Kiai siapa itu di pinggiran kota Bandung yang ahli qiraah Quran itu, pemilik pesantrennya dekat Nagrek ya. Nah beliau diberi kabar karena waktu kami ke Amerika dulu, anak beliau itu 2 orang yang qori juga berangkat ke Amerika untuk membaca qiraat tilawah Quran dalam konferensi internasional itu. Maka teman-teman Naksabandi Haqqani itu lebih dekat dengan ayahnya. Nah, mereka menyampaikan kabar karena ayahnya ini seorang ulama punya pesantren di daerah Nagrek ya, dekat luar Bandung itu Nagrok gitu. Ya, yang turunan Nagrek. Nagrek. Nah, beliaulah yang ke Suryalaya menjumpai Abah Hanom, menyampaikan kabar bahwa Syekh Hisham akan datang. Nah, dan pihak Suryalaya sudah menanti-nanti hari H. Nah, sudah dipasang di depan madrasah itu dipasang tenda. Ya. Sudah disiapkan satu tim kesenian yang akan menyambut dengan hadroh atau dengan marawis gitu. Dan karena saya tidak diberitahu ya saya ikut saja. Konvoy ke Bandung, menginap di hotel. Lalu dari hotel itu besoknya ke rumah ke pesantren Quran itu, Tahfidzul Quran. Kira-kira sudah selesai asar, saya pikir ini kok lama sekali acara ini. Nanti ke Suryalaya bagaimana, kemalaman gitu. Suryalaya karena diberitahu akan datang siang, sudah menunggu-nunggu dari pagi. Oh dari pagi malah ya. Menyiapkan. Iya. Saya kan biasa mengambil posisi tidak menempatkan diri sebagai orang penting. Sementara Syekh Hisham itu masuk di dalam dan ulama-ulama atau orang yang merasa dekat, ingin dekat atau merasa penting mendampingi. Loh, mereka ingin dekat dengan Syekh Hisham ya silakan mereka dekat, saya enggak usah. Tahu-tahu keluar dari rumah Kiai itu masuk mobil, ada pengumuman kita langsung kembali ke Jakarta. Saya bilang, loh nggak jadi ke Suryalaya. Masuk mobil, bergeraklah patwal, konvoy langsung ke Jakarta.
Saya bilang kok nggak jadi ke Suryalaya. Saya diam saja sudah. Nah kiai itu, Masya Allah saya lupa namanya. Saya pun pamit untuk pulang. Pak Kiai mau ke Jakarta juga tadi? Iya, ya karena sudah nggak jadi ke Suryalaya. Nah kiai itu memeluk saya sampai menangis. Jangan pulang dulu, jangan pulang gitu. Tolong temani saya ke Suryalaya. Saya bilang kenapa ya? Itu sampai ditahan-tahan, temani saya ke Suryalaya, teman. Oke lah. Maka kemudian bersama beliau bersiap-siap, saya tunggu. Saya diminta satu mobil dengan beliau, di mobil Mercedesnya, mobil saya yang apa itu? Panther bukan? Panther mengikuti dari belakang. Berarti Kiai sudah jadi wakil talkin ya? Gitu sudah ya. Itu. Kami menuju ke Suryalaya itu kan nggak salah tahun 2000. Oh 2000. Tahun 2000 ya itu. Nah si kiai itu di mobil menangis. Dia bilang saya yang mendapat surat dari teman-teman Haqqani Jakarta untuk menyampaikan pesan kepada Suryalaya bahwa Syekh Hisham akan datang. Saya sudah bicara dengan Abah Anom gitu. Sekarang nggak jadi, saya malu gitu. Beliau menangis. Saya bilang ya kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu kan. Lalu beliau berpesan nanti Pak Wafidin saja yang bicara gitu. Sampai di sana sudah lewat Isya. Karena waktu itu sudah hampir maghrib baru bergerak. Abah Anom sudah masuk ke dalam kamarnya, sudah bersiap tidur. Datang, ini Pak Kiai mau jumpa. Oke, diterima langsung di kamar Abah Anom. Abah Anom sudah terbaring di tempat tidur. Masuk kamar, saya yang didorong oleh Pak Kiai itu. Masuk. Saya, Assalamualaikum Abah, setelah cium tangan. Tadi kami sudah sampai di Nagrek, terus Syekh Hisham mohon maaf tidak jadi datang ke sini gitu. Jawaban Abah Anom nanti juga sampai ke sini gitu. Oh gitu. Abah itu selalu optimis itu, nggak ada kecewa, nggak ada sedih, nggak ada apa. Nanti juga sampai ke sini. Nah, sudah. Tugas saya menyampaikan, sudah saya mundur. Nah Pak Kiai itu langsung peluk Abah, nangis, merasa malu, merasa salah, merasa bagaimana lah gitu ya. Saya nggak tahu ada urusan apa itu antara Kiai itu dengan teman-teman Haqqani. Kenapa Syekh Hisham yang sudah dijadwalkan berbelok, berbalik nggak tahu. Kalaupun ada yang membatalkan, siapa yang membatalkan? Betul. Sehingga tidak boleh bertemu Syekh Hisham dengan Abah Anom, nggak tahu saya itu. Gitu. Akhirnya sudah pulang begitu. Itu tahun 2000. Malam itu juga pulang ke Malam itu juga. Jakarta. Okay. Saya pulang langsung pisah mobil, saya ke Jakarta. Tahun 2001 kalau tidak salah. Iya. Itu datanglah Syekh Nazim bersama Syekh Maha Guru. Ya, gurunya. Justru malah sampai ke Suryalaya. Iya. Jadi memang kedatangan Syekh Hisham itu awal memang enggak, karena yang harus berjumpa itu adalah Syekh Nazim ya. Gitu. Wallahualam. Nah, karena sudah pernah ada pengalaman pembatalan, saya bersikap dingin-dingin saja tentang rencana itu. Tapi teman-teman Haqqani kemudian meminta Pak Wafi, ini Syekh Nazim akan datang. Kalau bisa Pak Wafi duluanlah ke Suryalaya. Oke, saya berangkat duluan. Tenda sudah siap, penyambutan sudah siap, segala macam. Itu saya tidak mengambil, ya saya posisi sebagai hadir saja. Datang rombongan Syekh Nazim, Syekh Hisham, itu duduk di kursi, dikerumuni orang banyak. Ya saya pun lagi-lagi mengambil posisi di belakang kerumunan itulah. Itu. Lalu Abah Anom didorong dengan kursi rodanya keluar. Syekh Nazim dengan Abah Anom bersalaman. Lalu Syekh Nazim mulai berbicara, menyampaikan pidato. Kedengaran suara terjemahkan. Karena Syekh Nazim bicara, iftitahnya memang bahasa Arab waktu itu. Lalu Syekh Hisham terlihat menjulurkan kepalanya mencari-cari.
Wafidin, what is Wafidin? Gitu. Saya kan di belakang kerumunan. Di depan itu sudah banyak tokoh-tokoh penting yang sebenarnya bisa lah menerjemahkan gitu ya. Wafidin, what is Wafidin? Semua orang Wafid, Ustaz Wafid. Suruh masuk. Maka saya ambil posisi berlutut, di kanan saya Abah Anom, di kursi rodanya, di sebelah kiri saya Syekh Nazim. Wafidin, terjemahkan. Setelah Syekh Nazim menyampaikan iftitah dalam bahasa Arab, saya terjemahkan. Kemudian belum menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan begitu. Memang yang paling mengharukan di penghujungnya, ketika Syekh Nazim berkata, jangan katakan Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin ini tidur, karena Abah posisinya kan posisi tawajuh. Beliau sesungguhnya tidak tidur. Dan jangan katakan apa yang tadi saya sampaikan dari mulut saya itu adalah berasal dari diri saya. Tidak. Itu berasal dari kolbu Syekh Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin. Dari kolbu beliau ke kolbu saya, lalu saya sampaikan kepada Anda semua. Disitulah banyak orang agak histeris menangis. Ya. Artinya para guru sufi itu bisa berkomunikasi secara batin, karena Abah Anom dengan kondisi fisik yang sudah sangat tua hanya nunduk tawajuh. Itu. Tugas saya selesai menerjemahkan, kemudian doa, kemudian Syekh Nazim pamit setelah makan-makan ala kadarnya ya, karena beliau juga tidak banyak makan kok. Pamit, memeluk dan mencium Abah Anom, lalu meletakkan tangannya di dada Abah Anom. Syekh Nazim letakkan tangannya, mendoakan, itu mendoakan, lalu keluar. Sudah sampai pintu rumah, balik lagi ke dalam, berpelukan lagi, itu keluar lagi, sudah sampai balik lagi. Nah, waktu itu siapa ya MC-nya sedang pegang mikrofon. Saya ambil itu mikrofon karena orang kan di luar banyak itu, supaya orang di luar itu mengerti apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka kan nggak bisa masuk ke dalam, tapi kan menunggu-nunggu di luar. Ya perlu dong yang di dalam itu menceritakan kepada yang di luar. Dengan mikrofon saya katakan, Syekh Nazim sudah memeluk Abah Anom, berpamit keluar, tapi sudah di pintu balik lagi mencium, memeluk dan mencium Abah Anom lagi, balik lagi. Nampaknya dua tokoh sufi ini betul-betul sulit berpisah, saling melepaskan rindu. Itu saya jelaskan. Oke. Kemudian yang terakhir, Syekh Nazim di Madrasah Habib itu ke dekat jendela melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang belakangan diberitahu di titik itu pula Abah Anom biasa melakukan sholat. Itu. Nah, begitu Syekh Nazim keluar, banyak orang berkerumun, wajarlah ya. Berkerumun dan ingin salaman, terus masuk ke mobil. Saya udah nggak bisa lagi lah mendekat. Daripada saya harus berdesak-desakan, jadi hal-hal yang tidak baik begitu. Lalu rombongan pergi, gitu. Ya sudah, rombongan pergi. Abah Anom pun sudah masuk ke dalam. Saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ali Singapura, dari Singapura. Ya kemudian pulang itu ke Jakarta. 2001 itu ya. 2001. Tetapi yang saya tidak habis pikir, sikap Syekh Nazim meletakkan tangan di kolbu Abah, di dada Abah, itu oleh teman-teman tarekat Haqqani berkembang menjadi gosip bahwa Syekh Nazim membaiat Abah Anom. Nah, dengan kata lain, Syekh Nazim itu menjadikan Abah Anom sebagai murid Syekh Nazim. Seakan-akan ya ada suara Syekh Nazim sebagai mursyid bisa masuk ke sarangnya TKN. Nah, itu. Kemudian dari kalangan TKN Suryalaya juga, tuh dulu Syekh Hisam nggak jadi datang ke sini, akhirnya sekarang gurunya yang tersedot ke sini. Jadi masing-masing merasa adu tinggi, meninggi-ninggikan gurunya gitu. Saya nggak habis pikir kok
tarekat jadi kayak guru silat gitu. Guru sama guru saling berteman, tapi seakan-akan satu, wah ini lebih tinggi, ini lebih rendah, yang ini mengalahkan, yang ini menaklukkan. Itu apalah ini ya. Lihat tuh Abah Hanom aja di baiat zikir begitu. Kemudian satu lagi, lihat tuh jauh-jauh aja disedot oleh Abah Hanom. Ya, sampai mau pulang aja bolak-balik depan pintu nggak bisa balik. Nggak bisa keluar. Begitu ya. Wah, macam-macam interpretasi. Padahal itu lumrah ya, dua ulama sufi bertemu tuh lumrah. Iya, saling mendoakan. Doa ya dari kolbu ke kolbu itu ada hadis Rasulullah itu kan mendoakan orang itu dengan meletakkan tangannya di dada orang itu, lebih mengarah pada kolbu. Itu ekspresi lahiriah. Begitu. Ini dipertentangkan. Nah, kemudian itu malam itu sudah beredar itu WA. Bukan WA, dulu WA. BBM. Iya, BBM, BlackBerry Messenger. Cerita seliweran sana sini. Besok pagi Pak Ucu almarhum sekarang menelpon saya. Pak Wafidin, ada apa Suryalaya? Setahu saya Pak Ucu ada ke Suryalaya. Kenapa? Rame di Suryalaya gara-gara Pak Wafidin. Hah? Gara-gara saya? Cobalah Pak Wafidin ke sana, selesaikan katanya. Pak Wafidin ke Suryalaya lah. Saya baru tadi malam sampai. Masa harus balik lagi ke sana? Lagi pula besok atau sorenya saya sudah harus berangkat umrah atau berangkat haji lah waktu itu ya. Saya harus berangkat membimbing umrah dan haji. Nggak akan keburu. Ada apa sih Pak? Yang nggak tahu tuh rame katanya geger. Memang kenapa? Apa yang dibicarakan? Ya dia bicarakan Syekh Nazim biasa. Saya hanya menerjemahkan. Loh kalau gini ada nggak rekamannya? Ya nggak tahu siapa yang merekam. Kalau begitu apa yang dibicarakan oleh Syekh Nazim tuliskan saja. Ya saya coba menuliskan karena buru-buru. Saya tuliskan pakai tulisan tangan. Syekh Nazim bicara begini, ya saya menerjemahkannya begini. Itu seingatnya. Tentu ada hal-hal yang saya lupakan gitu. Setelah itu di fax katanya. Melalui fax dari rumah saya kirim itu ke sekretariat YSB untuk menjelaskan. Belakangan saya tahu jadi ribut itu siapa yang lebih tinggi Syekh Nazim dengan Abah Hanom. Dia kalangan para pengamal, para murid. Jadi seakan-akan ada yang tidak suka. Yang kedua ini gara-gara Pak Wafidin bawa mursyid lain ke sini. Pak Wafidin itu sudah menjadi ya katakanlah pengkhianat bermursyid. Double agent apa istilahnya ya. Bermursyid ganda apa segala macam gitu. Itu rupanya jadi rame di sana geger-gegeran. Itu suara-suara orang yang nggak paham saja sebenarnya, tapi cukup merisaukan rupanya. Maka besoknya ya saya sudah harus berangkat umroh atau haji, saya lupa waktu itu, berangkatlah. Nah pulang dari Tanah Suci setelah beristirahat saya ke Suryalaya. Begitu turun dari parkir di parkiran mobil di depan Madrasah Abah, itu ada banyak orang-orang Suryalaya yang biasanya selama ini kalau saya turun mereka menyapa, datang menyalami, ada yang cium tangan, Pak Wafidin begini begitu gitu ya. Tapi kali ini mereka melihat saya tanpa senyum, menatap dingin. Saya jadi seperti asing. Terdakwa, jadi asing. Saya seperti menjadi orang aneh gitu. Gitu. Maka kemudian rupanya gara-gara kedatangan Syekh Nazim itu, saya masuk ke dalam. Pintu utama terbuka, saya langsung masuk. Ya Abah Hanom seperti sudah menanti saya. Jam berapa tuh Kiai? Masih ingat gak? Pagi siang atau gitu? Ba'da zuhur. Sesudah jam-jam makan siang lah ya. Abah masuk. Begitu saya cium tangan, bersimpuh, cium tangan, assalamualaikum Abah itu. Abah Hanom terus bertanya, apa kabarnya Syekh Hisham, Syekh Nazim? Saya bilang, mereka sudah kembali ke Amerika dan sudah sampai di sana. Itu. Terus Abah Hanom dengan tangan tuanya yang sudah bergetar
mengambil sorban yang beliau pakai. Diangkatnya sorban itu dipasangkan di leher saya. Nah, Pak Agus Siregar menyaksikan waktu itu. Terus Pak Agus kelihatan keluar, terus balik lagi. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya kurang paham. Rupanya ada semacam ketegangan gara-gara itu semua. Begitu saya keluar, rupanya mungkin Pak Agus sudah menyampaikan kepada orang di luar, Pak Wafi dapat khirqah, dapat sorban dari Abah. Artinya Abah tidak menjadikan masalah, tidak mempermasalahkan. Dan saya keluar, barulah orang-orang di luar itu menyambut seperti biasa. Nah seperti biasa, waktu dari situ, dari surel saya ke Pak Gawos. Ke Ciseri. Sampai di rumah Pak Gawos, saya berdiri depan pintu, Assalamualaikum. Saya nggak mau masuk, meskipun dari dalam, silakan masuk. Saya nggak mau masuk lah sebelum tuan rumah keluar. Tuan rumah keluar dari bagian dalam yang agak jauh bilang, Waalaikumsalam. Dari mana? Katanya. Kalau dari mana dia nggak kenal saya kan nggak mungkin, karena saya akrab dengan beliau. Dari Suryalaya. Sudah ketemu Abah Hanom? Sudah. Beres masalah katanya. Saya bingung masalah apa. Duduk. Sudah duduk berdampingan di sofa yang panjang. Sudah ke Suryalaya? Sudah. Sudah ketemu Abah Hanom? Sudah. Terus ya ini Abah Hanom kasih khirqah saya. Kasih sorban. Lalu Abah Hanom, berarti selesai masalah. Saya jadi bertanya, ada masalah apa sebenarnya? Itu saya nggak paham itu. Ini dunia. Ternyata masalah tadi kehadiran Syekh Nazim, kemudian dianggap sebagai bermursyid ganda dan gitu segala macam, itu rupanya jadi masalah gitu. Nah, karena itu saya dengar selintingan-selintang itu dipermasalahkan, ya saya ke Allah saja. Ya Allah, aku ini kan hamba-Mu. Aku ingin mendekat kepada Engkau. Soal siapa mursyid yang akan membimbing aku, itu terserah Engkau saja. Semua orang-orang soleh, orang-orang baik gitu kan. Nah, terserah Engkau saja. Saya serahkan begitu saja. Itu terserah mana yang Allah tentukan. Nah, begitulah ceritanya soal itu. Dan akhirnya itu jawabannya gimana? Afirmasi jadi akhirnya sekarang kan lebih ke TKN. Akhir memutuskan itunya tuh. Setelah beberapa lama saya ke Suryalaya lagi. Satu saat saya bertanya kepada Abah Hanom, Abah, bagaimana hubungan saya dengan Syekh Nazim, Syekh Hisam? Abah menjawab, jaga silaturahim. Katanya, jaga silaturahim. Oke. Gitu. Ya, seperti itulah. Ya, mereka itu orang-orang soleh semua. Betul. Hanya ini kan semata-mata faktor sosiologis, faktor budaya, faktor sosiokultural, sehingga saya juga supaya tidak ada lagi problem sana sini, ya saya kemudian pun lebih tersedot dengan kesibukan kegiatan TKN Suryalaya, dan supaya juga teman-teman di TKN Hakani tidak perlu lagi juga bertanya-tanya dan segala macam. Itu ya. Karena kemudian kan setelah itu juga Syekh Hisam banyak mengangkat orang-orang sebagai khalifah di beliau. Indonesia Ya, saya pikir khalifah sudah banyak. Di Suryalaya juga sebenarnya banyak khalifah, tetapi yang di Jakarta kan waktu itu tidak ada. Itu sudah saya lebih tekuni mengurus. Nah, itu. Nah, begitu. Nah, menarik juga nih berarti nih. Serahkan saja kepada Allah. Yang mana mursyid yang akan diutus menggenggam kolbuku. Seorang murid itu di hadapan wali mursyid itu kan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, diikatkan tali, lalu ujung talinya itu dipegang oleh mursyid, sang wali mursyid. Nah, wali mursyid yang memang ditugaskan membimbing kita, dialah yang menuntun kita. Nah, kita ini istilahnya kerbau dungunya ini, ya yang mana terserah saja, toh semua mendekat ke Allah. Dan itu kan kejadian 2001, berarti sekitar 20 tahun yang lalu, dan itu semua sudah selesai sekarang seperti itu. Ya, sejak saat itu juga sudah selesai sebenarnya, nggak lama sesudah itu. Ya. Nah,
Terkait ini nih Kiai, terakhir mungkin nih Kiai, terkait dengan tadi masalah fenomena nih di TKN Surelaya sendiri sekarang juga banyak yang diaku dan mengaku, berkembang isu-isu seperti adanya dulu pengajuan badal. Ini kan seperti tadi bertolak belakang dengan Kiai sampaikan ya, hubungan apa namanya guru dengan di dalam tarekat hubungannya hanya ada guru dengan murid. Dengan adanya dulu ada program-program kayak badal, khawatir akan ini gitu, khawatir akan hilangnya ajaran ini gitu. Murid-murid Abah Anom yang paling saya hormati itu dan karena juga ngemongi yang muda, saya kan lebih muda, itu adalah Pak Gaos, kemudian Pak Jejen dan Pak Kiai Nur Anom. Mereka orang-orang yang mau mengemongi saya, bersikap menyantuni, membimbing saya yang muda itu. Dan ditambah dengan ketinggian ilmu mereka, juga amaliyah mereka, ya mereka orang yang saya hormati. Itu. Tetapi lama-kelamaan saya melihat ada semacam kristalisasi para ikhwan. Itu, ya. Ada satu wakil talqin yang seperti mungkin beliaunya, mungkin orang-orang di sekitarnya mulai membangun pengelompokan. Dalam kelompok-kelompok itu tidak boleh ada orang lain bicara. Wakil talqin bicara, mubalik lain, harus orang yang mengagungkan dia. Saya bilang ini enggak sehat. Ya maka sejak saat itu saya jadi mulai menjauh juga dari kelompok seperti itu. Abah Anom masih hidup, beliau wali mursyid. Kenapa kok wakil talqin sudah ada yang membangun piramida kekuasaan sendiri, seakan-akan sudah mulai membangun kelompok sendiri. Itu saya hanya menjauh saja sampai ketika Pak Gaus menyelenggarakan manakib di Istiqlal, kan ada kesulitan perizinan waktu itu. Karena mereka minta izin ke sana atas nama siapa? Kalau atas nama Suryalaya mana surat? Nah, minta surat dari YSB, Yayasan Serba Bakti Pusat. Surat tidak keluar. Rupanya hubungan Pak Gaus dengan Suryalaya itu sudah mulai bermasalah. Jadi waktunya sudah mepet, promosi sudah menyebar kemana-mana, izin belum keluar. Itu sampailah kabar ke saya. Saya ketua Korwil Jakarta. Ya ini kan muridnya Abah. Saya nggak ngerti perpolitikannya di dalamnya itu. Saya bisa mudah mengerti politik di luar, tapi bahwa di dalam tarekat ada perpolitikan saya nggak paham. Itu saya pikir orang tarekat udah baik-baik aja, tulus-tulus aja semua. Itu. Nah sekarang waktu udah mepet, promosi udah di mana-mana, orang mau datang, izin belum keluar. Saya ketua Korwil, saya bilang pada staf saya, keluarkan surat, kita yang maju. Atas nama Korwil Jakarta. Korwil Jakarta yang memintakan izin, legalitasnya. Jadi setelah dapat surat dari Korwil, keluarlah izin. Terus pernah saya ke Suryalaya, rencana manakib di Istiqlal itu gaungnya sudah banyak, gitu. Tetapi saya melihat ada ketidaksukaan banyak orang. Saya nggak ngerti itu. Sehari sebelumnya saya bilang, saya kan waktu itu punya layar yang sangat lebar, proyektor besar yang sangat kuat. Saya bilang, saya kirim tim berangkat ke Istiqlal. Pasang layar 2, bantu. Ini manakib, bantu siarkan. Mereka nggak minta ke saya, gitu. Dan saya sudah merasakan kejanggalan. Ini Pak Gaus dan orang-orang di sekitarnya atau timnya itu kok seperti tidak peduli, tidak melibatkan saya. Itu. Padahal saya sudah bantu surat, itu. Dan kemudian saya prasangka baik saja, ini amanah dari TKN kok. Pasang itu layar. Dan besoknya saya datang ke Istiqlal. Saya datang, saya ikut acara. Rupanya itu sudah bagian daripada pengelompokan. Istiqlal itu sudah bagian daripada pembentukan dan pamer kekuatan. Pembentukan kelompok dan pamer kekuatan kelompoknya Pak Gaus. Saya pikir ini nggak bagus lah ini. Saya masih menganggap Pak Gaus itu guru yang saya hormati sampai saat itu. Cuma saya tidak suka dengan cara orang-orang di sekitarnya yang terlalu mengkultuskan Pak Gaus padahal Abah Anom masih ada. Padahal itu juga nggak baik lah.
Itu belum ada prasangka apa-apa itu dari saya. Itu cuma merasa heran-herannya kok tarekat kayak gini amat gitu. Itu. Sampailah kemudian kisahnya, setelah itu pun saya, dulu kalau kita bawa rombongan ziarah, itu 3 kadang sampai 4 bus, itu mesti dari Surelaya ke Pak Gaus. Mampir. Iya, mampir ke sana, berulang-ulang itu. Jadi orang juga tahu saya dekat dengan Pak Gaus, gitu. Kita hormati dia, dari Surelaya mesti mampir ke Pak Gaus, Pak Gaus, itu terus. Hanya saya heran dengan orang-orang di sekitarnya, kelompok-kelompok tertentu termasuk di Jakarta yang mengkultuskan beliau dan mulai membentuk pengelompokan. Nah, sudah mulai juga ada suara-suara kritis dari sebelah lain, tapi saya belum paham. Sampailah satu saat bulan Ramadan, Idul Fitri, saya sudah sangat ingin ke Surelaya, tapi saya pikir ini kan hari raya, masih hari ke-1, ke-2. Tentu arus mudik, arus balik macet jalan, gitu. Maka nanti ajalah setelah orang selesai mudik nih, mudik Lebaran saya ke sana. Saya waktu itu masih katakanlah jadi pejabat lah di Jakarta Islamic Center ya, kepala divisi. Senin siang saya sholat zuhur, saya tidak bawa handphone saya taruh di laci meja kantor. Selesai sholat di atas Jakarta Islamic Center, masuk ruang kerja saya tarik laci, sudah ada beberapa SMS, termasuk kalau nggak salah dari Pak Haji Baban itu. Nah, Abah sudah wafat. Wah. Langsung saya masih dalam posisi berdiri, lihat Abah wafat, ambruk saya. Bluk, langsung jatuh tubuh saya di atas meja. Air mata berlinang, udah merintih dengan rintihan sedih gitu. Ya Allah, pantas dari kemarin-kemarin mau ke sana, rupanya udah ditunggu, udah ditarik-tarik, tapi rasionalitas kita mainnya harus balik, harus mudik Lebaran macet. Saya udah nangis sedih. Ibu saya wafat, saya nggak gitu-gitu amat. Nenek saya wafat nggak gitu. Tapi ini guru ruhani yang wafat, betul-betul seperti hilang, rontok tulang. Lalu saya telepon istri saya sebarkan berita juga. Saya telepon istri saya, siap-siap kita berangkat. Langsung saya pulang, berangkatlah. Di perjalanan terus terang saya nangis terus, nangis panjang jalan itu. Sampai di Surelaya ya sudah lewat maghrib kalau nggak salah. Ya, jenazah Abah Anom sudah dibawa, mungkin sudah lewat Isya sudah dibawa ke masjid. Nah, maka kemudian ya saya tahlil segala macam itu ya. Lalu saya mencari tempat penginapan. Besoknya saya di masjid terus. Saya tidak mengambil posisi agak jauh, tetapi tetap di masjid dekat dengan jenazah. Orang silih berganti melakukan sholat jenazah gitu. Nah, sampai menjelang pemakaman, jadi orang sudah bersiap naik ke atas ke pemakaman. Para wakil talqin sudah ke sana semua. Itu keluarga juga sudah ke sana. Karena saya kangen dengan Abah, ya saya terus mendampingi jenazah di masjid. Gitu. Dan saya tidak tahu bahwa sudah ada pengumuman nanti yang masuk di pemakaman langsung ke pinggir lubang kubur itu hanya keluarga saja. Saya nggak dengar itu. Yaitu ketika jenazah diusung, saya berada paling di depan beliau. Saya seakan-akan mengawal lah. Nah, masuk di pemakaman orang sudah pada duduk. Saya masuk dari teras, masuk ruang pertama, masuk ruang kedua yang di situ ada makamnya Haji Dudun ya. Terus saya lihat kosong ke dalam, ya masuk aja nyelonong ke dalam. Saya tidak tahu bahwa ada larangan selain keluarga nggak boleh masuk. Itu untungnya nggak tahu tuh Pak. Untungnya nggak tahu. Wakil talqin yang lain saya lewatin, pada ngeliatin aja, bengong. Saya masuk ke dalam. Jadi ketika jenazah Abah Anom diturunkan, saya itu berada di bagian kepala di atas. Saya menyaksikan betul jenazah diturunkan, kemudian bagaimana kain kafan dibuka. Saya melihat wajah Abah Anom terakhir kali. Nah, dan kemudian mulai dimiringkan menghadap kiblat, dan kemudian Pak Haji Baban mulai turun
menimbun tanah itu. Begitu sudah selesai, karena orang mulai duduk untuk zikir, doa, talqin, saya agak mundur lah, nggak mau berdesakan. Saya mundur ke balik posisi makam Abah Sepuh. Saya berdoa. Itu. Lalu selesai itu kita pulang ke Jakarta. Belakangan saya baru tahu bahwa tidak hanya beberapa wakil talqin yang menyaksikan langsung jenazah diturunkan karena ada pembatasan dan saya tidak tahu ada pembatasan masuk. Nah begitulah ceritanya. Alhamdulillah nih. Terima kasih banyak nih Pak Kiai, sejarah yang panjang tuh. Dari mulai kecil terus berinteraksi dengan berbagai lembaga ya, akhir sampai nanti ke Surelaya, itu selalu pengalaman yang luar biasa. Ini terima kasih Pak Kiai atas waktu dan kesediaan ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa sharing lagi nih Pak Kiai. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya sampaikan ini mengandalkan ingatan pribadi saja, tanpa ada prasangka dan judgement apa-apa, penilaian macam-macam, ya kisah-kisah sajalah. Pengalaman.